Ska, musik dari Jamaika yang pernah mencicipi masa jayanya di pasar Indonesia pada akhir 90-an hingga awal 2000-an yang merupakan pendahulu dari musik rocksteady dan reggae. Ska menggabungkan unsur-unsur musik mento dan calypso dari Karibia dengan jazz dan ritme juga blues dari Amerika Serikat. Musik ini pun menularkan wabah fashion dan gaya hidup seperti rambut klimis, pakaian rapi, dan tak lupa joget ska, yang waktu itu juga kerap disebut pogo dance. Salah satu band ska kenamaan Indonesia yang masih eksis sampai sekarang tidak lain dan tidak bukan adalah Type X. Type X dibentuk pada 10 September 1995 dengan beranggotakan Tresno pada vokal, Mickey pada bass, Yos dan Billy pada gitar, Ari pada drum, dan Anto di trombon. Awal kemunculannya, band ini menggunakan nama Headmaster. Namun, agar gampang diingat, mereka mengganti namanya menjadi Type X. Banyak orang yang mengira grup band Type X adalah merek dari penghapus tinta. Tresno meluruskan bahwa nama Type X diambil dengan filosofi ingin tampil berbeda dari band-band lainnya. Karena gue orang Indonesia sebetulnya tuh Type X, TIPE strip X, gitu. Filosofinya adalah tipe yang beda dari yang lain. Ya, emang X generation ya. X generation. Jadi kita mencoba untuk jadi band yang mungkin pinginnya beda lah. Sesuai dengan namanya, Type X memang membawa genre yang berbeda di industri musik saat awal kemunculannya. Semula, Type X hanya tampil di pensi-pensi dan festival musik dengan memainkan lagu band luar seperti Voodoo Glow Skull, Operation Ivy, dan Mighty Mighty Boston, hingga menjadi salah satu juara favorit festival musik alternatif di Menteng pada tahun 1995. Akhirnya mereka mencoba membuat beberapa demo lagu mereka sendiri dan mengirimkannya ke beberapa stasiun TV dan radio, seperti lagu Frustasi ke acara Ekspresi Indosiar dan lagu Bebas Pusing ke acara Indie 8 Radio Prambors. Setelah lagu demo itu sering ditayangkan dan diputar di radio dan juga TV, tawaran manggung mereka pun semakin banyak. Ketika lagu-lagu ciptaan mereka sudah terekam sekitar 10 lagu, Type X pun mulai mencoba memasukkan demo lagu ke major label. Mereka ingin menawarkan konsep ska versi Type X, dan rencananya jika tidak diterima, mereka akan menempuh jalan indie label. Dan tidak disangka, musik yang dikirimkan itu tembus ke industri rekaman pada akhir dekade 90-an. Untuk memperbaiki kualitas debut albumnya, Type X mengaransemen kembali beberapa lagu-lagu yang pernah mereka buat. Semula mereka menjagokan lagu Frustasi dan Bebas Pusing. Ternyata, Pops, selaku produser lebih memilih lagu genit yang justru baru dibuat. Akhirnya, debut album Type X berjudul Skapopia rilis pada bulan Juli 1999 dan beredar di pasaran di bawah label Aquarius Musikindo dengan penjualan album mencapai 380.000 kopi. Album kedua mereka berjudul Mereka Tak Pernah Mengerti, dirilis pada tahun 2001 dengan mengeluarkan 10 lagu baru. Album mereka diganjar dengan triple platinum dari hasil penjualan album mereka yang menembus angka 500.000 kopi. Super Surprise menjadi judul album ketiga mereka yang dirilis pada tahun 2003 lewat single Karena Cemburu, Pacar Yang Baik, dan Gombal. Album ketiga mereka ini mendapat banyak pujian karena berhasil mendapat respon positif dari penggemarnya. Lalu bersamaan dengan hari ulang tahun band mereka yang ke-10, Type X meluncurkan album keempat dengan judul Diskografi Hitam Putih. Dalam album ini, Type X menjagokan salah satu lagu mereka yang berjudul Kamu Gak Sendirian sebagai lagu hitsnya. Album ini habis terjual di pasaran dengan angka 120.000 kopi. Setelah album terakhir yang mereka rilis, barulah di tahun 2007 mereka kembali mengeluarkan album baru dengan judul A Journey. Dalam album ini, mereka banyak mengaransemen lagu-lagu lawas seperti lagu Sakit Hati, Salam Rindu, Mawar Hitam, dan Genit. Walaupun banyak terdapat lagu-lagu lama, album ini juga berhasil terjual dengan angka 120.000 kopi. Di tahun 2009, Type X mengeluarkan album baru yang berkolaborasi dengan penyanyi asal Kanada Chelsea Baker.
untuk menyanyikan salah satu dari lagu mereka. Album itu diberi judul Festival Perasaan dan menjagokan lagu mereka yang berjudul Ciuman Pertama. Hampir 3 tahun vakum dalam mengeluarkan album, barulah di tahun 2012 Type X meluncurkan album yang diberi judul Seven, yang menjagokan boy band sebagai salah satu lagu andalan mereka. Type X berharap album terbaru mereka dapat memuaskan kerinduan ex-friends di seluruh Indonesia. Perjalanan Type X agar musik ska diterima di industri musik Indonesia tidaklah gampang. Tresno dan kawan-kawan bahkan sempat memutuskan untuk merekam album mereka sendiri karena merasa tak ada harapan bernaung di sebuah label besar. Beruntung, Type X dipertemukan dengan label rekaman Pops di bawah label Aquarius Musikindo. Tresno masih tak menyangka band yang dulu dia dirikan sudah 26 tahun bertahan. Belum lama rasanya, Tresno memulai perjalanan bersama rekannya di Type X. Sebelum muncul di TV dan digait label Aquarius Musikindo, Type X adalah raja pensi dan kerap tampil di acara-acara musik underground. Nama mereka mulai harum di kalangan komunitas bawah tanah, khususnya penggemar musik ska di ibu kota pada akhir 90-an. Ketika memutuskan bergabung ke major label, tujuan bermusik Type X dianggap tak murni lagi. Tak bisa dipungkiri, album Skaphobia memang dirilis waktu dikotomi musisi major label dan indie begitu lebar. Ada gap yang begitu menganga antara musisi yang bernaung di major label dan musisi independen yang biasa tampil di acara komunitas bawah tanah kala itu. Tresno masih ingat ketika Type X mendapat banyak penolakan dari teman-teman mereka sendiri. Banyak cibiran dan asumsi negatif yang mereka terima. Pamflet acara yang menampilkan Type X dirobek dan ditipuki ketika mereka sedang tampil. Type X mengalami fase di mana sebuah band indie yang kemudian direkrut label besar mendapat cap pengkhianat. Superman is Dead juga mengalami anggapan serupa ketika bergabung dalam Sony Music Indonesia. Tresno mengerti jika ada stereotip yang melekat pada musisi indie yang bergabung bersama major label kala itu. Mulai dianggap tidak punya posisi tawar, hanya menurut apa yang dikehendaki label, menggubah musik demi memenuhi selera pasar, hingga dianggap melacurkan idealisme. Namun Tresno mengklaim hal itu tidak terjadi pada Type X. Label tuh terserah band ya. Jadi gue waktu itu bertanya-tanya juga sih, waktu sering ngobrol gitu kan, ntar lu kalau label diatur-atur. Enggak kok, gue Type X ini rilis 2 tahun sekali, nggak masalah. Ya. Kedua, kita mau bikin kayak gimana aja, mereka senang-senang aja. Yang penting menurut mereka kan, ya nggak tahu juga karena mungkin pas album pertamanya meledak kali ya waktu itu ya. Jadi kita ya udah terserah lu deh, mungkin gitu juga. Penolakan itulah yang menjadi alasan Type X memberi judul album keduanya dengan Mereka Tak Pernah Mengerti. Type X ingin membuktikan bahwa ketakutan dan asumsi mereka tidak sepenuhnya benar. Kemunculan Type X kala itu memicu kehadiran band ska lain ke permukaan. Label-label besar lain merilis band ska yang kemudian sempat menjadi tren kala itu. Sebut saja Purpose Tiger Clan, Nine Bullet, dan Junvan Ganfu. Ada yang bertahan, ada yang sudah karam. Mungkin saat ini Type X sudah melewati masa jaya mereka. Tugas mereka kini hanyalah bertahan selama mungkin sambil terus berkarya. Bertahan lebih dari 2 dekade dan terus menghasilkan karya bukanlah hal yang mudah. Type X dituntut harus peka terhadap perkembangan zaman. Mereka mencoba terus beradaptasi agar musik mereka tetap relevan. Dan saat ini Type X juga mempunyai program terbaru di YouTube yaitu SST, Suka-Suka Type X, yang berisikan tentang pengalaman-pengalaman saat mereka manggung, kejadian unik dan perjalanan mereka ngeband hingga saat ini. Respect.